Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Davi Numara Laksono. Saya akan meresume materi-materi tentang matkul manajemen komunikasi. Yang pertama adalah manajemen konflik, dan yang kedua adalah budaya organisasi. Oke, kita masuk ke manajemen konflik. Apa itu sebenarnya manajemen konflik? Manajemen konflik merupakan aksi dan reaksi yang dilakukan oleh pihak berkonflik atau maupun pihak ketiga secara rasional dan seimbang. Dan hal itu dilakukan untuk mengendalikan suasana yang terjadi konflik agar terjadi suasana yang lebih damai lagi dan menyelesaikan masalah. Nah, kalau menurut para ahli, pada tahun 1900 Minari menjelaskan, manajemen konflik adalah suatu proses rasional yang bersifat initeratif, di mana proses itu dilakukan secara terus-menerus dan mengalami penyempurnaan hingga tercapai model yang ideal dan representatif. Nah, kalau menurut para ahli, pada tahun 1900 Minari menjelaskan, manajemen konflik adalah suatu proses rasional yang bersifat initeratif, di mana proses itu dilakukan secara terus-menerus dan mengalami penyempurnaan hingga tercapai model yang ideal. Yang kedua ada teori identitas. Nah, teori identitas itu biasanya adalah yang ketiga ada teori hubungan masyarakat. Teori hubungan masyarakat ini biasanya disebabkan oleh ketidakpercayaan antar masyarakat dan permusuhan yang terjadi di kalangan masyarakat tersebut. Dan bagaimanakah cara pendekatannya? Yaitu pendekatannya kita setelah itu ada teori hubungan masyarakat. Biasanya konflik ini terjadi karena ketidakpercayaan dan permusuhan antara kelompok dalam suatu masyarakat tersebut. Bagaimanakah cara pendekatannya? Kita bisa saling memberi pengertian antara kelompok tersebut, dan kita juga bisa memperbaiki cara berkomunikasi antara kelompok tersebut yang bertujuan agar kelompok-kelompok yang terjadi konflik tersebut bisa menanamkan rasa toleransi di dalam diri mereka. Teori selanjutnya ada teori kesalahpahaman antar budaya. Nah, biasanya konflik ini terjadi karena ketidakcocokan budaya-budaya yang berada dalam suatu korporat atau suatu perusahaan. Bagaimana orang-orang itu dia mengalami culture shock. Nah, terjadi kesalahpahaman mungkin karena perbedaan adat atau hal yang lainnya. Bagaimanakah cara pendekatannya? Pendekatannya itu ialah menanamkan rasa toleransi pada pihak-pihak yang berkonflik agar mereka bisa menerima keberagaman, dan juga pihak-pihak berkonflik dapat mempelajari kebudayaan yang lain agar mereka bisa menerima kebudayaan tersebut. Setelah itu ada teori transformasi konflik. Teori ini biasanya disebabkan oleh ketidaksetaraan dan ketidakadilan pada suatu kelompok dalam masalah budaya, sosial, dan ekonomi. Oke, selanjutnya ada teori negosiasi prinsip. Nah, teori ini biasanya disebabkan oleh perbedaan posisi yang menimbulkan juga perbedaan pendapat antara pihak yang berkonflik. Nah, bagaimanakah cara kita? Oke, setelah itu ada teori negosiasi prinsip. Konflik ini biasanya disebabkan oleh posisi yang tidak selaras dan perbedaan pendapat atau perspektif dari para pihak yang berkonflik. Nah, bagaimana
cara pendekatannya simpel. Kita melakukan mediasi yang dilakukan oleh pihak berkonflik yang satunya dan yang satunya lagi, sehingga terjadi kesepakatan yang menguntungkan para pihak yang berkonflik atau menguntungkan keduanya. Manajemen konflik memiliki tujuan untuk menghindari atau meminimalisir gangguan-gangguan terhadap anggotanya, dan juga memiliki tujuan untuk menanamkan rasa toleransi, rasa keberagaman kepada anggota-anggotanya, dan meningkatkan kreativitas dengan memanfaatkan konflik-konflik yang terjadi di suatu korporat atau suatu organisasi. Berikut tipe-tipe manajemen konflik: avoiding, accommodating, compromising, competing, collaborating, dan conglomeration. Nah, ada juga nih strategi manajemen konflik. Yang pertama adalah pengenalan. Kita sebagai manajer, kita harus bisa mengenali siapa pihak yang berkonflik dan apa permasalahan tersebut terjadi. Strategi yang kedua ada diagnosis. Kita harus menganalisis apakah permasalahan-permasalahan yang terjadi pada pihak yang berkonflik atau hal-hal yang dapat menyebabkan masalah atau konflik tersebut. Tahap ketiga adalah menyepakati solusi. Setelah kita melakukan analisis terhadap konflik tersebut, kita menyepakati atau merumuskan solusi apa yang tepat untuk menyelesaikan masalah tersebut. Oke. Setelah menyepakati solusi yang diberikan, kita melakukan pelaksanaan pada proses tersebut, solusi tersebut, dan pihak-pihak yang berkonflik harus menyepakati apakah rumusan solusi tersebut. Nah, setelah kita melakukan 4 tahap berikut, tahap terakhir adalah evaluasi. Kita mengevaluasi apakah kesepakatan tersebut sudah berjalan dengan baik, apakah kesepakatan tersebut dapat tidak menimbulkan konflik lagi yang lainnya. Nah, kita di sini kita mengevaluasi apakah anggota-anggota organisasi yang lain. Konflik-konflik juga memiliki tingkatan-tingkatan tersendiri. Nah, yang pertama ada konflik intrapersonal, yaitu konflik internal yang terjadi pada diri sendiri, yang terjadi dalam diri sendiri seseorang. Nah, yang kedua ada konflik interpersonal. Konflik ini terjadi antar individu. Nah, yang ketiga ada konflik intragroup. Konflik ini terjadi pada antar anggota dalam suatu kelompok. Yang keempat ada konflik intergroup. Konflik ini terjadi pada antar anggota atau antar kelompok. Nah, yang kelima ada konflik intraorganisasi. Sama dengan konflik intrapersonal dan intragroup, konflik ini terjadi secara internal, dan konflik ini terjadi pada suatu anggota organisasi, antar anggota organisasi. Yang terakhir ada konflik interorganisasi. Konflik ini terjadi antara organisasi atau kelompok. Beberapa teknik untuk menyelesaikan konflik atau masalah. Yang pertama ada merujuk, terus ada persuasi, ada campur tangan orang ketiga, penarikan diri, ada pemaksaan dan penekanan, dan masih banyak teknik-teknik untuk menyelesaikan konflik.
kesimpulannya, manajemen konflik sangat penting pada suatu perusahaan. Karena dengan adanya manajemen konflik, kita bisa mengatasi konflik-konflik yang terjadi pada suatu perusahaan tersebut, dan dapat membuat perusahaan mengevaluasi diri apakah sistem yang berada pada perusahaan tersebut sudah benar, sudah tepat, atau sudah ideal. Jika sudah ideal, maka mungkin tidak ada konflik-konflik yang terjadi pada suatu perusahaan. Manfaat dari kita mempelajari manajemen konflik yaitu jika kita lulus dari kuliah ini, kita masuk perusahaan atau kita menjadi manajer pada suatu organisasi atau suatu perusahaan, kita dapat memahami bagaimanakah cara-cara penyelesaian atau jenis-jenis manajemen konflik pada suatu perusahaan tersebut, dan kita dapat menyelesaikan konflik pada suatu perusahaan. Oke teman-teman, kita masuk ke materi yang kedua, yaitu budaya organisasi. Yang pertama ada definisi budaya organisasi. Nah, saya mengambil dari ahli yaitu Robin. Apakah budaya organisasi? Budaya organisasi itu, budaya organisasi adalah sebuah makna atau sistem yang dianut oleh para anggota yang membedakan organisasi dengan organisasi lainnya. Budaya organisasi juga memiliki peran penting pada suatu perusahaan. Contohnya, dapat menambah rasa kepemilikan dan meningkatkan loyalitas karyawan di dalam suatu perusahaan. Setelah itu, menjadi alat untuk mengorganisasikan anggota. Dan juga budaya organisasi juga bisa menjadi alat untuk mengatur perilaku-perilaku anggota di dalam lingkungan kerja dan meningkatkan kinerja suatu anggota. Menurut Noen Mondi pada tahun 1996, budaya organisasi memiliki dua tipe. Yang pertama adalah Open Participative Culture. Nah, Open Participative Culture ini adalah sebuah pencapaian tinggi, sebuah pencapaian output yang tinggi pada suatu perusahaan yang ditandai dengan rasa percaya pada bawahan, komunikasi yang terbuka, dan juga pemimpin yang suportif dan pemimpin yang penuh perhatian. Penyelesaian masalahnya pun secara teratur. Yang kedua adalah Close and Autocratic Culture. Budaya organisasi ini adalah pencapaian output yang tinggi, namun berbeda dengan yang pertama tadi. Pencapaian ini lebih dipaksain oleh pemimpinnya dan oleh organisasi. Dan rata-rata pemimpin yang di pencapaian ini memiliki sifat autokratis dan kuat. Nah, ini adalah beberapa contoh budaya organisasi. Yang pertama adalah budaya administratif. Nah, budaya ini misalnya contohnya dalam surat menyurat atau dalam pendaftaran berbagai karyawan baru atau hal-hal yang lainnya. Nah, yang kedua ada budaya kedisiplinan. Budaya ini misalnya dalam hal ketepatan waktu, deadline yang dikasih oleh atasan kepada bawahan, dan juga bagaimana dia disiplin dalam masuk kerja, dan kedisiplinan yang lainnya. Dan juga ada pembagian wewenang yang jelas. Tanpa pembagian wewenang yang jelas, tampaknya pekerjaan-pekerjaan tidak dapat terjalan dengan efektif karena tidak jelas. Dan juga anggota-anggota juga bingung apakah yang menjadi wewenang dia, apa bukan, atau hal-hal yang lainnya. Terakhir ada budaya inovasi. Inovasi ini penting untuk menambah kreativitas pada para anggota-anggota dalam organisasi tersebut atau perusahaan, agar mereka dapat memajukan perusahaan tersebut dengan ide-ide kreatif yang mereka miliki. Yang keempat ada people orientation, yang berarti manajemen lebih memperhatikan apakah manfaat-manfaat yang bisa didapat oleh
individu-individu atau anggota-anggota dalam kelompok tersebut. Dan juga yang keempat ada people orientation, yang berarti manajemen lebih mementingkan apa pengaruh atau manfaat untuk individu-individu atau orang-orang dalam kelompok tersebut. Nah, setelah itu yang kelima ada team orientation. Nah, manajemen lebih memprioritaskan apa yang terjadi pada tim tersebut, bukan individu, dan apa yang terjadi akan kelompok tersebut atau organisasi tersebut. Nah, selanjutnya ada aggressiveness. Nah, di situ budayanya itu yaitu orang-orang yang lebih agresif dan lebih kompetitif. Tidak ada kata-kata easy going, lebih kepada kompetitif. Setelah itu ada stability atau stabilitas. Budaya tersebut yaitu menjaga stability, statusnya menjadi status quo, atau dia lebih penting stabilitas atau stability seimbang, atau menunjukkan progres yang ada. Kesimpulannya, kita harus memahami tentang budaya organisasi karena sangat penting bagi karyawan, bagi pemilik perusahaan atau pengusaha sekalipun. Karena jika kita memahami apa itu budaya organisasi, kita dapat membentuk budaya yang lebih baik lagi di dalam lingkungan kerja, sehingga kita dapat menciptakan lingkungan kerja yang baik, sehingga kita dapat mencapai tujuan bersama karena sama-sama nyaman dengan lingkungan kerja tersebut.